saya Mahia Magdalena Yazida, mahasiswa semester 1 Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Politeknik Ketenagakerjaan, dan saya Amelia Rahmadani Nasution, mahasiswa semester 1 D3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Bapak Ali dan Ibu Nia dalam pembahasan orientasi dan penempatan. Saya akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, dan manfaat orientasi. Orientasi adalah suatu bentuk pengenalan secara detail terhadap lingkungan kerja dengan cara mengajak karyawan untuk berkeliling dan menjelaskan setiap job description yang dimiliki oleh setiap divisi kerja termasuk output yang berhasil oleh setiap divisi tersebut. Tujuan yang diharapkan dari masa orientasi secara umum adalah diharapkan bisa menciptakan kejelasan tugas pokok dan fungsi setiap divisi secara detail kepada para karyawan, khususnya pada karyawan baru yang notabene belum begitu memahami secara detail lingkungan kerja perusahaan. Secara umum, ada dua sisi manfaat yang sering dijelaskan untuk melihat manfaat masa orientasi tersebut, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek, orientasi bermanfaat bagi pengenalan awal terhadap lingkungan kerja, termasuk mampu mengetahui tujuan setiap job description yang harus dijalankan dan juga pemahaman ruang lingkup tugas yang harus dipahami secara detail oleh karyawan agar bisa bekerja dengan jelas. Secara jangka panjang, dengan pemahaman orientasi yang lebih kompleks dan mendalam, mampu membangun konsep perencanaan pekerjaan secara lebih sistematis termasuk terbangunnya sistem manajemen kerja yang terorganisasi secara modern dan bernilai kompetitif. Dua sisi orientasi tersebut menjadi penting untuk dipahami bahwa memang orientasi begitu bermanfaat bagi seorang karyawan dan manfaat tersebut bahkan akan sangat terasa pada saat membangun perencanaan kerja dan pengalokasian aktivitas lainnya. Selamat siang Pak Rizky, saya Alivia bersama rekan saya Fania, kami merupakan karyawan baru di sini. Siang, saya Rizky Surya Sukumana, saya sebagai HRD di sini. Silakan duduk. Terima kasih. Yang mungkin langsung saja kita mulai orientasi perusahaan kami. Perusahaan kami bernama PT Surya Jaya yang menaungi sebuah gedung apartemen. Kemudian ada beberapa departemen yang membantu atau mengelola perusahaan kami juga. Yang pertama ada departemen R&D, departemen finance, departemen talent relation, departemen engineering, dan departemen IT. Kemudian ada visi kami untuk mengedepankan kenyamanan bagi para penghuni di sini serta memberikan pelayanan atau kualitas terbaik untuk penghuni di sini. Lalu ada aturan berpakaian di tiap harinya. Pada hari Senin kita akan memakai kemeja polos, Selasa Rabu kita akan memakai bebas rapi, Kamis dan Jumat kita akan memakai batik. Untuk tiap minggunya kami mengadakan senam pagi yang dipimpin oleh departemen masing-masing secara bergantian. Dan untuk jam kerja kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore atau 8 jam per hari di waktu kerjanya 5 hari per minggu. Lalu untuk lembur per jamnya dihitung 20.000 yang akan dibayar bersama dengan uang gaji di akhir bulan. Kemudian perusahaan kami juga mengadakan training di tiap 2 bulan sekali yang wajib dihadiri oleh seluruh karyawan guna menambah skill baru tiap karyawannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh iya Pak, untuk absensi kehadiran di perusahaan ini itu minimal berapa ya? Untuk kehadiran di perusahaan kami itu minimal 80%. Terima kasih. Jadi Pak, dan juga untuk karyawan baru seperti kami, apakah akan diadakan training terlebih dahulu? Oh, untuk soal training kita akan infokan lebih lanjutnya lagi ya. Nanti kembali. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup Pak? Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, orientasi ini saya akan tutup. Terima kasih. Terima kasih Pak.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang definisi, konsep, dan dasar acuan penilaian dalam penempatan. Definisi penempatan. Penempatan merupakan penugasan atau penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Kebanyakan keputusan penempatan dibuat oleh manajer lini. Analisis penempatan dilakukan dengan melakukan pengkajian yang mendalam dan serius dengan tujuan untuk menghindari kesalahan dalam penempatan nantinya. Kajian itu biasanya menggabungkan 3 pendekatan, yaitu yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif, yang ketiga penggabungan dari kualitatif dan kuantitatif. Sumber karyawan yang ditempatkan di sebuah perusahaan secara umum ada 2 dasar justifikasi yang umumnya dipakai atau diterapkan pada berbagai perusahaan, yaitu yang pertama bersumber dari karyawan di lingkungan internal, yang kedua bersumber dari pihak eksternal. Jika bersumber dari lingkungan internal, maka akan dilihat siapa karyawan yang dianggap memiliki kualifikasi dan kemampuan dengan dasar catatan penilaian yang telah dilakukan selama ini memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Namun, jika pihak internal tidak diperoleh, maka memungkinkan diambil dari lingkungan eksternal, yaitu berasal dari perusahaan atau lembaga lain. Kasus dipakainya karyawan dari lingkungan eksternal ini dianggap ketika karyawan dari lingkungan internal tidak ada memenuhi kualifikasi yang diharapkan, sehingga untuk menempati posisi dan pekerjaan tersebut, maka satu-satunya cara yang harus diambil orang yang berasal dari lingkungan eksternal. Dan jika tidak segera dilakukan, artinya masalah yang dihadapi akan semakin parah. Dasar acuan penilaian dalam penempatan. Dalam penilaian siapa yang layak untuk ditempatkan pada posisi yang tepat, maka secara umum ada 2 pendekatan yang dipakai, yaitu yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Untuk melakukan penilaian secara kualitatif, maka dibutuhkan format model penilaian yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, melakukan interview atau wawancara dengan calon yang bersangkutan. Yang kedua, melihat catatan laporan kemajuan atau prestasi kerja selama ini. Yang ketiga, melakukan diskusi dan tanya jawab dengan pimpinan divisi tempat ia bekerja. Adapun untuk melakukan penilaian dengan pendekatan secara kuantitatif, maka dipakai 2 dasar penilaian yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, melakukan tes tertulis dalam bentuk ujian tes potensi akademik atau TPA, tes uji kepemimpinan, tes pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan tes kesehatan. Ini bertujuan agar karyawan tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melaksanakan pekerjaan dengan benar. Contohnya, tidak menjadi pengguna narkoba dan sejenisnya. Hasil dari penilaian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, maka nantinya akan dibuat suatu kesimpulan penilaian untuk mengukur dan menegaskan siapa yang paling layak dalam menempati posisi tersebut. Tentunya, semua ini diikuti dengan skor penilaian. Dengan kata lain, kita ingin menegaskan bahwa penempatan seseorang sebagai karyawan harus dilakukan dengan cara-cara yang memiliki dasar acuannya, bukan bersifat sangat umum dan tidak jelas keputusannya.